Berbeda dari tahun sebelumnya yang mengandalkan nilai UN dan jarak rumah siswa dengan sekolah, tahun ini usia calon siswa baru menjadi persyaratan. Usia calon siswa yang lebih tua diprioritaskan dalam penerimaan peserta didik baru atau PPDB DKI Jakarta. Aturan baru ini menjadi polemik karena dinilai tidak memberikan keadilan bagi para siswa. Bagaimana mengurai polemik prioritas usia dalam aturan penerimaan peserta didik baru PPDB DKI Jakarta? Kami akan berbincang bersama dengan Komisioner Komisi Perlindungan Anak Indonesia KPAI bidang pendidikan Retno Listiarti. Selamat malam Bu Retno. Selamat malam Mbak Sylvia. Bu Retno, apakah KPAI setuju dengan adanya prioritas usia dalam PPDB DKI Jakarta? Ya kalau kami kan KPAI ini lembaga pengawas ya. Dan ini kan sebenarnya PPDB ini sudah berlangsung selama 4 tahun. Memang selama tahun pertama sampai ketiga, DKI Jakarta itu selalu tidak menggunakan kriteria lain selain nilai ujian nasional. Dan baru tahun ini sebenarnya DKI betul-betul menerapkan sesuai dengan Permendikbud ya nomor 44 tahun 2019. Nah, tentang PPDB. Kalau bagi KPAI tentu penerapan sebuah aturan oleh Pemprov DKI misalnya, karena secara nasional diatur demikian oleh negara, maka sebenarnya itu sudah sesuai gitu. Artinya Pemprov DKI itu menjalankan memang ketentuan yang ditetapkan oleh negara. Dan ini tidak hanya terjadi di DKI Jakarta, tapi bahwa di seluruh Indonesia PPDB itu yang menggunakan aturan ini gitu. Oke, berarti Anda melihat tidak ada pertentangan aturan ya antara aturan di Permendikbud nomor 44 tahun 2019 dengan Juknis yang diatur oleh DKI Jakarta. Tidak ada benturan? Betul, nggak ada. Jadi itu betul-betul sesuai dengan pasal 24 dan 25 di dalam Permendikbud 44 tahun 2019. Jadi kalaupun diprotes, ya sebenarnya yang diprotes adalah yang pembuat aturan ini, dalam arti adalah negara yang diwakili oleh Kemdikbud. Namun kalau KPAI melihat bahwa ini adalah satu ketentuan yang sesungguhnya ya sudah dipikirkan dengan baik dan memang sudah tepat. Karena ini udah tahun keempat juga. Jadi ini sudah perbaikan dari proses dibandingkan tahun pertama dulu. Nah, untuk tahun ini sebenarnya kalau tadi disebutkan bahwa tidak pakai jarak. Jadi DKI Jakarta tetap berbasis zona. Nah, jarak yang dimaksud oleh DKI Jakarta adalah berbasis kelurahan. Nah, tidak jarak dari rumah ke sekolah. Kalau jarak dari rumah ke sekolah itu kalau bagi sekolah-sekolah yang memang jumlahnya nggak banyak. Jadi di suatu tempat tidak banyak pilihannya itu, maka pakai jarak dengan dari rumah ke sekolah. Pakai Google Map biasanya. Nah, tetapi karena DKI ini satu wilayah bisa punya banyak sekolah, maka pilihannya tuh banyak. Justru dengan membuka bentuk berbasis kelurahan, sebenarnya peluang orang memilih sekolah itu lebih banyak. Misalnya saja DKI Jakarta ini kalau di wilayah saya tinggal misalnya, kami punya 4 kelurahan. Jadi saya tinggal di salah satu kelurahan di Kelapa Gading ya, Pegangsaan 2, tapi saya bisa ke kelurahan Kelapa Gading Timur, Kelapa Gading Barat, bahkan Kayu Putih. Kayu Putih itu masuk wilayah Jakarta Timur. Saya Jakarta Utara, tapi karena kami bersisian, maka itu juga diperkenankan. Artinya sebenarnya peluangnya justru jauh lebih banyak ketika berbasis zonasinya itu adalah dengan kelurahan, karena DKI memang beda dengan daerah lain, punya sekolah yang jauh lebih banyak jika pakai persentase penduduk. Baik, Bu Retno, kalau tidak ada aturan main yang dilanggar, tetapi kan sekarang faktanya muncul aspirasi dari orang tua, protes dari orang tua yang tidak menghendaki aturan penegakan aturan soal adanya prioritas berdasarkan umur. Nah, bagaimana menjembatani keinginan para orang tua ini dengan aturan yang sudah ada? Kita akan bahas nanti, Bu Retno, tapi kami harus jeda terlebih dahulu. Pemirsa, Prime Time News akan kembali sesaat lagi. Anda kembali bersama kami di Prime Time News. Pemirsa, kami kembali melanjutkan perbincangan bersama dengan Komisioner KPAI bidang pendidikan Ibu Retno Listiarti. Bu Retno, kalau menurut KPAI secara aturan main sudah jelas, sudah diatur di Permendikbud nomor 44 tahun 2019 tentang sistem zonasi yang juga memprioritaskan batas usia. Bagaimana menjembatani keinginan orang tua yang memprotes kebijakan ini, Ibu?
Ya, yang pertama sebenarnya DKI Jakarta tetap menerapkan zona sebagai kriteria utama dan pertama. Nanti Mhm. kalau kriteria utama pertama ini jika daya tampung sebuah sekolah kemudian melampaui dari jumlah pendaftarnya, maka terpaksa harus diseleksi. Nah, penyeleksian itu tidak pakai nilai tapi menggunakan umur. Iya. Tapi andaikan di dalam satu sekolah yang didaftar itu antara pendaftar dengan daya tampung sama atau mungkin kurang, ya nggak perlu ada seleksi umur. Artinya kriteria umur dipakai ketika daya tampungnya melampaui dari jumlah pendaftar itu lebih banyak daripada daya tampung yang ada. Nah, yang kedua sebenarnya semua kelas gitu ya, kalau kita bicara kelas ekonomi, semua ini sudah diakomodir. Bahkan kami menilai bahwa kebijakan Permendikbud 44 2019 terkait dengan zonasi ini betul-betul tidak menjadikan pendidikan sebagai pasar bebas, tapi justru negara hadir. Nah, misalnya 25% kalau kita contoh DKI, 25% itu adalah kategori afirmasi atau mereka yang secara ekonomi tidak mampu, itu Hmm. 20%, ya 5% tenaga nakes yang dari COVID-19. Itu pun nakes yang meninggal gitu, itu dapat 5%. Jadi ini adalah afirmasi di mana ini tetap pakai zona, tetapi menggunakan surat keterangan sesuai dengan jalur afirmasi ini. Yang kedua, itu 25% aja kan, ada 40% zona. Nah, zonasi ini yang 40% bisa diikuti oleh semua. Jadi anak yang berada di zona tadi yang berbasis kelurahan silakan ikut. Ini mau kaya, mau Oke. miskin, artinya anak dari keluarga manapun bisa ikut. Nah, yang berikutnya adalah zona yang disebut jalur yang disebut prestasi. Kalau prestasi nggak lihat umur, nggak lihat zona, tapi dia menggunakan prestasi akademik untuk Baik. 25%. Nah, jadi yang dilihat nilai di situ. Jadi anak bapak ibu yang katanya udah bekerja udah belajar siang malam nilainya bagus, masuklah ke jalur zonasi karena dia tidak lihat umur di Oke. sini gitu. Nah, terakhir adalah jalur perpindahan orang tua. Untuk perpindahan orang tua ini khusus untuk ASN, TNI dan Polri, tapi biasanya banyak yang nggak kepake. Nah, kalau dia banyak nggak kepake, maka sisa itu tetap diberikan kepada jalur prestasi. Begitupun Baik. ketika zonasi sisa, tetap dikasih ke jalur prestasi. Jadi kalau berdasarkan skema ini, sesungguhnya negara sudah hadir dan mengakomodir baik anak pintar atau dianggap kurang pintar, baik ayah maupun mungkin anak dari keluarga tidak mampu, semua diakomodir di dalam kebijakan ini. Oke, memang sudah dibagi-bagi ya, Bu Retno. Tapi kan persoalannya yang Betul. disampaikan oleh orang tua adalah ketika statusnya katakanlah dalam zonasi mereka ini sama, jaraknya antara kelurahan satu dengan kelurahan lain sama, akhirnya kan yang dipakai sebagai filter adalah umur yang terakhir dipakai. Kenapa? Kenapa di awal itu harus ada seleksi umur ketika misalnya zonanya sama, kenapa umur yang menjadi patokan? Sebenarnya umur nggak jadi patokan, Mbak Sylvia. Jadi gini, misalnya kita menganggap ini sekolah A ya. Di Hmm. sekolah A itu sekarang jalur afirmasinya udah 25%, berarti ada sisa 75% kan, yang kelasnya masih kosong 75 kan. Misalnya dia daya tampungnya 100, daya tampungnya 400 misalnya sebuah SMA. Nah, 25% atau 100 sudah diduduki oleh jalur afirmasi. Tapi kan 40% akan masuk jalur zonasi. Nah, 40% itu dari 400 tadi kan. Nah, dari situ ini orang tetap bisa masuk ke dalam sini. Lalu kemudian ini kalau daya tampungnya melampaui. Jadi misalnya kalau di sekolah Oke. itu daya tampung 40% itu misalnya ada 100 orang, tapi yang daftar 120. Nah, yang 20 ini terseleksinya lewat umur. Jadi tetap lihat aja nanti kalau sekolah A penuh, kan ada pilihan 3 sekolah. Nah, pindah ke sekolah yang lain, apakah kan 3 pilihan ini otomatis. Kalau kita kegeser di sekolah A itu umurnya sudah tidak mencapai, kita akan kegeser di sekolah kedua sampai Oke. sekolah ketiga gitu. Dan nanti masih ada lagi kan jalur yang disebut dengan prestasi. Jadi anak yang nilainya tinggi pun Baik. tetap bisa masuk ke jalur zonasi dulu gitu. Baik, terima kasih atas pandangan dari KPAI, Ibu Retno Listriarti telah bergabung bersama kami di Prime Time News hari ini.